Halo teman, selamat sore. Berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Nah, teman, pada sore ini kita akan bahas kembali tentang sebuah garapan yang sudah ada sejak setahun yang lalu dan mungkin ya mirip-mirip tipis lah sama dengan halnya Pi Network, teman ya. Nah, walaupun Pi Network kan 6 tahun, kalau Ruby Network ini ya mungkin juniornya lah, teman ya. Karena di sini sepertinya kalian ketahui untuk melakukan mining ini butuh ketelatenan ya, butuh ketekunan setiap hari untuk menjalankan mining seperti ini. Dan tentunya untuk mining Ruby Network ini, kalau kalian lihat, ini butuh KYC nantinya dan butuh saat ini adalah membayar berupa gas fee Ruby, teman ya. Dan di sini banyak sekali yang menanyakan kenapa saya sini mengungkap kembali tentang Ruby ini, teman ya. Walaupun ini sudah lama, tetapi saya tetap aktif untuk menjalankan miningnya. Karena kita ketahui bahwasannya untuk mining-mining yang seperti ini biasanya sih akan membawa cuan nantinya, teman-teman. Dan tentunya dengan Ruby Mining ini, kita akan memperoleh yang namanya passive income tambahan ya, di luar dugaan, entah nanti dia listing, entah tidak, kita coba aja tekun untuk melakukan mining, seperti halnya Pi Network. Banyak sekali yang menghujat memang, tetapi banyak sekali yang tekun untuk menggarapnya karena awalnya gratisan. Dan untuk melakukan KYC memang saat ini butuh fee, yaitu berupa token Ruby. Nah, nanti teman-teman banyak yang menanyakan, "Bang, di mana untuk beli Ruby, Bang?" Nah, di mana untuk beli token RBL? Kadang-kadang kan dibutuhkan 2 sampai 3 RBL ya, atau mungkin untuk lebih cepatnya 4 sampai 6 RBL mungkin, teman ya. Nanti kalian bisa cek juga di dalam invitation untuk undangan dari KYC. Nah, undangan dari KYC itu biasanya langsung dari pihak RBL-nya, teman ya, bukan dari pihak yang memberikan kalian untuk link invitation-nya, tetapi dari pihak Ruby sendiri akan ada notifikasi di dalam notifikasi lonceng seperti ini. Itu cek-cek aja untuk teman-teman yang belum KYC, dan bila sudah ada invitation untuk segera KYC, kalian segera lakukan dan kalian perlu siapkan yang namanya gas fee Ruby. Nah, untuk gas fee Ruby itu di manakah Bang, saya ingin melakukan pembelian Ruby. Nah, misalnya seperti itu. Tapi teman-teman harus melakukan di Yorm ya, karena ini butuh modal juga. Kalian bisa langsung saja menuju ke dalam Telegram grupnya. Nah, di sini saya coba dulu tunjukkan ya, karena banyak sekali yang menanyakan tentang ini. Nah, mungkin teman-teman itu butuh sedikit token Ruby untuk menjalankan invitation dari KYC-nya, teman. Nah, nanti kalian bisa cek di sini. Nah, di sini teman ya, untuk menerima invitation KYC, kamu perlu melakukan yang namanya 30 hari aktif mining dan 30 Ruby. Nah, miningnya kalian lakukan selama 1 bulan dan menghasilkan 30 Ruby. Itu bisa nanti menerima invitation KYC. Nah, jadi kita langsung saja terjemahkan teman ya, agar teman-teman paham kenapa tidak menerima undangan KYC. Nah, untuk menerima undangan KYC, Anda harus memiliki lebih dari 30 hari penambangan aktif dan 30 Ruby. Jika Anda ingin membeli RBL, nah ini teman ya, sudah langsung dijelaskan oleh pihak admin dari RBL global. Di sini nanti kalian bisa cek, ini sudah 65 ribuan anggota, dan tentunya di sini adalah Ruby Global Community dalam Telegram grupnya. Nah, jika Anda ingin membeli Ruby untuk KYC, hubungi admin di DM. Jadi kalian melakukan direct message, teman ya. Jika Anda memiliki undangan KYC, klik undangan tersebut dan ikuti langkah-langkah hubungi admin untuk bantuan. Admin tidak akan pernah menjadi orang pertama yang menghubungi Anda, tidak akan pernah, teman ya. Jadi di manakah kalian bisa melakukan DM tersebut? Nah, kalian bisa coba cek di dalam adminnya untuk global, misalnya seperti ini. Ini kan admin, coba aja DM ya. Siapa tahu dari admin-admin di sini memberikan peluang untuk menjual dari rubinya ya. Nah, untuk admin saya sendiri itu masih hold teman ya, karena tidak tahu nantinya berapa sih sebenarnya harga ruby nantinya. Nah, apakah Mimin jual ruby saat ini? Belum teman ya. Untuk saat ini Mimin tidak menjualnya. Nah, kalau kalian lihat untuk preparing KYC butuh berapa ruby kah? Nah, di sini teman. Kita coba terjemahkan. Ini langsung dari announcement-nya. Pengumuman persiapan untuk KYC Global 1.6. Tim proyek Ruby mengirimkan pengumuman ini kepada komunitas penambang Ruby Mili. Ini adalah pengumuman tentang implementasi KYC 1.6 dengan beberapa catatan tentang KYC 1.5 saat ini. Semua yang perlu Anda ketahui tentang KYC, masalahnya KYC yang sedang berlangsung, jadwal rencana KYC, poin utama KYC 1.6, apa yang perlu Anda lakukan, KYC 1.5 masih berlangsung, kesimpulan. Klik untuk membaca pengumuman KYC 1.6 secara lengkap.
KYC merupakan langkah penting bagi Anda untuk mengonfirmasi bahwa Anda dan komunitas Ruby Network adalah mitra. Minta akan bekerjasama untuk membangun dan mencapai manfaat ekonomi blockchain bersama, begitu Mas. Oke, jadi nanti kalian bisa cek-cek sini untuk informasinya atau kalian bisa langsung menuju tampilan untuk disematkan ya untuk mengetahui informasi apa saja yang penting atau yang disematkan di sini. Nah, pertama di sini ada di bagian sini kita coba cek atau saya tunjukkan dulu untuk tautan Ruby global itu berapa sih, Bang. Nah, ini teman ya untuk tautannya nanti kalian bisa cek seperti ini. Ruby sosial itu nanti kalian bisa search atau bisa kalian klik untuk bergabung di sini atau search aja di dalam Telegram kalian. Dan untuk melakukan pembelian Ruby coba aja dengan adminnya. Ini teman ya. Saya sih belum membeli teman ya, belum membeli sama sekali Ruby karena sebelumnya KYC di saat saya dulu sekitar beberapa tahun setahun yang lalu kalau nggak salah saya sudah melakukan KYC itu gratis teman ya. Memang saat itu sudah diinformasikan akan membayar nantinya KYC jika saat lalu atau setahun yang lalu tidak melakukan KYC teman. Memang saat setahun yang lalu sudah ada announcement untuk melakukan KYC tersebut butuh token Ruby. Nah, untuk yang disematkan di sini kita coba cek seperti apakah informasinya. Nah, di sini ada informasi seperti ini, kita coba saja terjemahkan atau teman-teman bisa membaca sendiri. Dilarang melakukan spam halaman. Hindari melakukan spam halaman dengan menggunakan kode rujukan. Kode rujukan hanya dapat diberikan jika diminta oleh pengguna. Jika tidak, kode rujukan Ruby tidak boleh diunggah berulang kali karena hal tersebut bukanlah sarana komunikasi utama yang menjadi tujuan komunitas global. Kami tidak akan mengingatkan Anda untuk menonaktifkan Anda. Jadi hati-hati jika kalian ingin share-share link referral di dalam grup global ini. Terutamanya jika keseringan, man. Nah, di sini become community crew. Ya, sini ada become community crew. Nah, di sini juga kalian bisa menambahkan 2FA dalam personal atau dalam pengaturannya Ruby. Nah, kita coba cek dulu teman-teman ya, cek dan recheck seperti apakah informasi terupdate-nya karena saya juga agak lama teman-teman ya untuk mengupdate dari informasinya Ruby. Jangan katakan Anda ingin membeli atau menjual di grup Ruby manapun, temukan sendiri admin langsung dari grup Ruby resmi. Anda yang berkata, tolong di mana saya bisa beli Ruby atau tolong saya ingin menjual, Anda seperti orang pergi ke pasar. Namanya umum dan tepat di halte bus pasar tempat penjahat Al-Biru menaikkan penumpang. Anda turun dari kendaraan dan mulai berteriak di depan semua orang di halte bus, saya ingin menjual emas, saya tolong siapa yang akan beli emas saya? Atau saya ingin beli emas, siapa yang akan mengarahkan saya ke tempat saya bisa beli emas? Penjahat ada di mana-mana, berhati-hatilah dengan siapa Anda berurusan, jadilah pintar, cerdas dan ini diri Anda sendiri. Anggota komunitas Ruby yang terhormat, Ruby adalah bagian belakang dan para penjahat sangat memahami hal ini. Ruang internet dipenuhi dengan yang baik, buruk, dan jelek. Jangan mengekspos diri Anda sendiri. Jika Anda melihat gambar profil saya sebagai admin, gambar itu bukan pilihan saya, tetapi satunya hal yang dapat saya buat untuk melindungi diri saya sendiri. Anda harus aman dengan berhati-hati. Oke, jadi seperti itu moderatornya. Jadi pihak moderator atau pihak admin bisa kalian kunjungi untuk melakukan pemilihan Ruby itu sendiri, man. Nah, di sini ada seperti ini juga, kita coba cek juga untuk informasi terbarunya, teman. Nah, di sini pemberian mendesak bagi mereka yang telah lulus KYC, harap periksa dompet dan hasil penerbangan Anda. Periksa sekarang apakah ada dompet baru yang dibuat di akun Anda dalam beberapa hari terakhir yang tidak Anda ketahui. Bagian statistik penambangan, apakah Anda melihat ada RBL yang transfer dalam beberapa hari terakhir tanpa sepengetahuan Anda? Periksa email yang terkait dengan akun Ruby Anda. Apakah ada email dari Ruby dengan konten OTP? Jika ada tanda yang tidak biasa seperti di atas, akun Anda telah dikunjungi oleh penjamret. Inilah pencurian melalui akses email atau pencurian kata sandi. Jika ada yang terdampak, apa yang harus Anda lakukan sekarang? Jika Anda belum kehilangan aset, harap pindahkan aset Anda yang tersisa ke dompet yang Anda buat dan simpan perase awal. Jika Anda kehilangan aset, harap kirimkan saya langsung ke inbox. Kirimkan alamat dompet aneh yang muncul di akun Anda ke tim agar kami dapat segera melacaknya. Jadi seperti itu ya. Jadi tetap berhati-hati tentang Ruby karena kita ketahui ini adalah berlian seperti halnya BTC, seperti halnya Panic-Walk. Walaupun harga Panic-Walk saat ini sedang turun ya, tetapi semangatnya dari Ruby itu tercetus dari Bitcoin dan sebagainya namanya. Jadi ini seperti berlian lah yang kita tambang namanya. Jadi hati-hati, kita langsung saja menuju aplikasinya dari Ruby ini. Mungkin dari teman-teman belum mengetahui apa sih Ruby itu. Nah, ini Ruby teman ya. Oke, jadi di sini saya masih mining teman ya untuk mining yang lama. Jadi
teman-teman yang merasa mining yang lama itu bermanfaat untuk kalian, kalian terus tekunlah ya dan terus berikhtiar bahwasanya mining yang kalian lakukan itu akan bermanfaat dan memberikan cuan untuk kalian. Tentunya kalian juga perlu meninjau faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap mining yang kalian garap. Nah, di sini saya coba buka dulu. Ini seperti ini teman-teman ya, mining dari Ruby ini. Nah, kalau kalian lihat di dalam mining ini saya baru mengumpulkan sekitar 1298 Ruby dan untuk penghasilan kalau didolarkan mungkin ini harapannya ya. Harapannya itu 7.027. Nah, jadi saya di sini menambang Ruby per hari 23,27 ya untuk yang ke sini belum yang dimigrasi ya. Nah, untuk ini teman-teman, di sini, kalau misalnya 1268 7.027 dibagi 1268 berapa kadar data yang diharapkan nantinya listing dari Ruby ini ya. Walaupun pada sebelumnya memang Ruby ini tidak pernah diumumkan kapan akan listing ya, karena diketahui seperti P-Network itu belum ada pengumuman ya sebelumnya, karena itu memperkuat ekosistem dulu ya, mungkin ekosistem dulu, penambangan ataukah apanya dulu diperkuat baru melakukan listing nantinya. Nah, kalau kita cek tadi saya menghasilkan berapa ya? 1268 misalnya seperti ini ataukah seperti ini. 7.027 untuk dolarnya. Bagi 1268 berarti diharapkan per satu ruby saat ini adalah 5,5 dolar. Nah, untuk itulah kenapa saya saat ini tidak ingin menjual sama sekali, saya ingin tetap hold dari Ruby ini, teman-teman. Dan untuk kalian, untuk amannya, bisa langsung melakukan pemilihan Ruby di dalam grup Global Ruby Network dan langsung menuju ke dalam adminnya itu sendiri, teman ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalian coba aja menggarap, siapa tahu nantinya dari garapan Ruby ini memberikan cuan untuk kalian nantinya, teman ya. Sampai setahun saya baru mengumpulkan sekian, teman ya. Kalau kalian cek juga di sini ada fitur yang namanya view all. Nah, di sini kita melakukan penambangan 1 kali 24 jam ya. Di sini kita bisa remin all. Nah, jadi kalian bisa remin all untuk teman kalian. Di sini juga ada trust cycle. Jadi kalian bisa mengundang teman kalian untuk mendapatkan kerjasama untuk menambang ya. Jadi ada persentasenya nanti. Dan di sini kalian juga bisa yang namanya KYC. Nah, KYC di sini juga dibutuhkan ya untuk melakukan yang namanya migrasi nantinya. Itu ada posisinya pada bagian sini teman ya. Nah, di sini kalian bisa cek bagian profile, kalian klik pada bagian user verification. Nah, di bagian user verification di sini nanti akan ada KYC pada pojok atas. Nah, untuk yang lain-lainnya itu masih belum ya, masih belum. Pinjam 1 juta. Ini ada fitur EKYC di bagian atasnya dan untuk yang lainnya ini masih belum bisa kita lakukan koneksi baik Google, Facebook dan sebagainya. Baru verifikasi EKYC Jerman. Dan untuk yang lainnya, nah inilah yang membutuhkan RBL nantinya namanya sesuai dengan invitation atau undangan KYC. Dan di sini teman-teman bisa melihat untuk fitur-fiturnya ada helping. Nah, jadi setiap pengguna yang muncul, yang berapa pengguna itu akan mempengaruhi dari hasil miningnya. Jadi ini seperti helping lah teman-teman. Yaitu pelangkaan namanya. Pelangkaan sini juga ada berbagai macam informasi tentang berkaitan dengan Ruby. Dan di sini kalau kalian cek sini juga ada my group Ruby Explorer. Kita coba cek bagian Ruby Explorer teman ya. Nah, kalau kalian cek bagian Ruby Explorer terlihat di sini untuk yang masuk on-chain baru 24 juta ya. Ini baru masuk on-chain yang terverifikasi untuk Ruby baru 17 juta dan untuk yang belum terverifikasi 109 juta, maksudnya belum KYC teman ya, seperti itu mungkin. Dan di sini untuk total exploit atau mungkin circulating supply-nya baru ada 151 juta. Apakah maksudnya sini supply-nya teman ya? 151 juta. Ini total exploit. Nah, ini mining atau supply di dalam Ruby ini sepertinya tidak ada. Itu tergantung dari penambangan sepertinya teman ya. Atau kalian bisa cek untuk perbandingannya seperti apa nantinya teman ya. Nah, seperti itu kalau saya bisa ambil dari Ruby Explore. Dan kalau kalian ingin melakukan yang namanya migrasi, kalian langsung saja pada bagian mining dan kalian klik pada bagian statistik. Di sini kalian bisa langsung lakukan migrasi, tapi saat ini sepertinya masih maintenance untuk ini ya teman. Nah, di sini self exploring group tricycle. Jadi dari tricycle tadi yang saya bilang itu mendapatkan poin juga, namanya mendapatkan poin juga dan grup di sini ada self. Nah, itu mendapatkan total poin. Nah, di sini kita coba klik pada bagian user. Nah, di bagian user verified. Nah, misalnya kalian ingin migrasi, kalian tinggal klik pada bagian migrasi.
Dan di bagian migrasi ini kalian bisa scroll untuk ininya. Misalnya sini 2,61 kalian hanya bisa melakukan migrasi 2. Tapi saat ini sepertinya wallet masih di maintenance. Kita klik apply, apakah sudah bisa atau belum, teman. Nah, migration service down for a few minutes. Jadi di sini masih masih maintenance untuk Ruby-nya, masih untuk walletnya. Di dalam wallet di sini kalian bisa klik pada bagian wallet. Nah, dalam wallet di sini saya baru mengumpulkan sekitar 837 Ruby setara dengan 4638 dolar. Karena hitungannya 5,5 dolar per Ruby. Nah, jika kalian pun mengirim teman, juga kalian bisa dengan mengirim kepada send atau mengirimnya pada bagian receipt seperti teman ya. Dan yang Ruby yang kita tambah saat ini adalah Ruby RBL gitu teman. Nah, jadi teman-teman jika ingin melakukan mining Ruby silahkan melakukan mining mulai sekarang ya, karena nggak tahu nanti sepertinya Ruby ini dekat-dekat sih sepertinya listing teman-teman ya. Dan kalian bisa cek juga di dalam video-video saya untuk Ruby itu sudah saya buat beberapa kali teman ya. Nanti kalian bisa cek-cek videonya. Kalian bisa chat atau cari di dalam playlist atau di dalam video YouTube saya namanya tentang Ruby. Di sini sekitar 1 tahun yang lalu saya sudah menggarap dari Ruby ini teman ya. 1 tahun yang lalu, dan video-videonya sudah berapa Ruby teman ya. Ada KYC, fokus wallet, proses KYC bagaimananya caranya, update Ruby mining, KYC sukses. Nah, seperti migrasi berkali-kali juga bisa. Nah, tetapi tadi masih maintenance teman ya. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini tentang update baru dari Ruby Network. Semoga video ini bermanfaat, dan tentunya teman-teman yang masih kebingungan untuk mencari atau melakukan pembelian Ruby untuk kebutuhan KYC, silahkan gabung aja langsung dalam grup Ruby globalnya dan cari adminnya langsung DM ya. Sampai jumpa dan semoga video bermanfaat. Bye-bye.